Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kesita Lailintang dari Perencanaan Pembangunan kelas B akan mempresentasikan mengenai proses dan teknik penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebelumnya perlu diketahui apa itu RPJMD. Jadi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang isinya penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah terpilih, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun tahapan penyusunan RPJMD terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan penyusunan RPJMD, tahap kedua penyusunan rancangan awal RPJMD, tahap ketiga penyusunan rancangan RPJMD, tahap keempat pelaksanaan musrenbang RPJMD, tahap kelima yaitu perumusan rancangan akhir RPJMD, dan tahap keenam yaitu penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Untuk tahap pertama, yaitu persiapan penyusunan RPJMD, meliputi yang pertama penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Lalu ada orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk tahap kedua, yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD, meliputi yang pertama pengolahan data dan informasi, yang kedua penelaahan RT/RW, yang ketiga analisis kondisi daerah, yang keempat analisis pengelolaan keuangan, yang kelima perumusan permasalahan, kemudian yang keenam penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten kota lainnya. Kemudian ada analisis isu-isu strategis, penelaahan RPJPD kabupaten, kemudian perumusan penjelasan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, kemudian perumusan kebijakan umum dan program pembangunan, penyusunan indikasi rencana program prioritas, lalu penetapan indikator kinerja, kemudian pembahasan dengan SKPD, kemudian pelaksanaan forum konsultasi publik, lalu pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran, serta penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Untuk tahap ketiga, yaitu penyusunan rancangan RPJMD, yang pertama, dengan surat edaran kepala daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD. Lalu, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah, serta indikasi secara program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala SKPD dalam merumuskan kegiatan rancangan Renstra SKPD. Kemudian, penyampaian rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bapeda paling lambat 14 hari sejak surat edaran kepala daerah diterima. Lalu, Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Untuk tahap keempat yaitu adanya musrenbang RPJMD. Apa itu musrenbang RPJMD? Nah, musrenbang RPJMD adalah forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan yang mencakup sasaran pembangunan jangka menengah daerah,
kemudian strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian mencakup kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian mencakup indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, mencakup capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD, kemudian mencakup komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta mencakup sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Untuk tahap kelima, yaitu penyusunan rancangan akhir RPJMD, dari hasil musrenbang, itu merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil daerah terpilih. RPJMD provinsi sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan Perda, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Mendagri. Lalu, dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan lampiran, rancangan akhir RPJMD, kemudian berita acara hasil musrenbang RPJMD, dan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Untuk tahap ke-6 yaitu penetapan RPJMD. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 bulan setelah terpilih. Rancangan Perda tentang RPJMD dilengkapi dengan lampiran rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan Mendagri, kemudian berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD yang berisi Perda tentang RPJMD yang ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Kemudian Perda tentang RPJMD disampaikan gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan ke Mendagri. Kemudian Mendagri melakukan klarifikasi Perda yang telah ditetapkan. Adapun sistematika dokumen RPJMD menurut pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Untuk bab pertama yaitu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Kemudian, untuk bab kedua, yaitu ada gambaran umum kondisi daerah. Gambaran umum kondisi daerah ini mencakup aspek geografi dan demografi, kemudian aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya, untuk bab ketiga, ada gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Pada bagian ini memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah dari aspek kemampuan pendanaan program jangka menengah mencapai visi, misi, dan program kepala daerah. Kemudian, untuk bab keempat, ada analisis isu-isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Nah, untuk bab kelima, itu ada visi, misi, tujuan, dan saran. Lalu untuk bab keenam, berisi strategi dan arah kebijakan. Nah, strategi dan arah kebijakan ini merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah
daerah itu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Nah, strategi dan arah kebijakan itu merupakan komponen atau bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program menurut fungsi atau bidang urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu bab 7 ada kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Nah, kebijakan umum dimaksudkan agar pilihan program prioritas di masing-masing strategi itu tepat dan inheren. Program pembangunan daerah adalah kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran yang di dalamnya termasuk program calon kepala daerah terpilih. Nah, untuk menghasilkan program prioritas yang inheren di tiap strategi, maka kebijakan umum itu dibuat pada 4 perspektif. Yang pertama masyarakat atau layanan, kemudian proses internal, kelembagaan, dan keuangan. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab 8 berisi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Lalu, untuk bab selanjutnya yaitu bab 9 adalah berisi penetapan indikator kinerja daerah. Nah, penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Kemudian, untuk bab selanjutnya itu bab 10 berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilu kada pada periode berikutnya. Nah, SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada tahapan penyusunan RPJMD secara singkat ya, dari pelantikan kepala daerah, kemudian selama 10 minggu, dalam waktu 10 minggu ada pembahasan ranwal dengan DPRD, kemudian selama 2 minggu, kemudian adanya nota kesepakatan. Kemudian ada rancangan akhir selama 4 minggu itu, kemudian ada penyampaian raperda RPJMD dan itu ada juga konsultasi ke menteri atau gubernur. Setelah itu baru penetapan RPJMD. Demikian presentasi dari saya mengenai proses dan teknik penyusunan RPJMD. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.